karena kita nggak boleh langsung mendiagnosis sebagai depresi. Jadi buku ini hanya jadi penuntun, yang menentukan diagnosis adalah psikolog atau psikiater. Jadi hari ini mau membahas apa ini, Ma? Kita membahas mengenai depresi, dan ini terdapat dalam buku dari Dr. Jamie Merawat Luka Batin. Dalam hal ini kita cuma membahas bab 1 yang isinya apa itu depresi. Kemudian di pembukaan ini ada yang bertanya ya, apa benar depresi itu hanya untuk satu orang, misalnya seperti orang gila, ataupun dari satu sumber masalah saja, ataupun seperti kesedihan, luka hati, itu sudah bisa dikatakan tergolong sebagai depresi, atau jangan-jangan depresi ini memiliki fase-fasenya sendiri, Ma? Ya, kalau menurut buku Dr. Jamie ini, depresi itu adalah sekumpulan gejala yang ditandai, sekumpulan gejala ini intensitasnya berat dan berlangsung lama dan memengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi berbeda ya dengan apa tuh istilahnya, seperti kesedihan atau perasaan seperti hati ini, rasa luka yang berat gitu. Itu masih belum dikatakan sebagai depresi ya. Iya, jadi dalam depresi ini keadaan psikis memengaruhi fisik. Contohnya psikis itu apa? Jadi ada perasaan sedih, hampa atau kosong, nggak berguna, nggak ada artinya hidup ini. Kemudian ada ide-ide untuk melakukan bunuh diri dan tidak berminat terhadap hal-hal yang sebetulnya menjadi minatnya. Ini lama dia tidak berminat. Kemudian dari fisik, penurunan berat badan yang signifikan, gangguan tidur, ya. Oh, jadi seperti ada gejala sama tandanya ya. Perbedaannya gejala sama tanda tuh gimana, Ma? Perbedaannya gejala dan tanda depresi. Kalau gejala itu yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Kalau tanda itu bisa dilihat oleh orang lain atau yang memeriksa. Contohnya sedih itu perasaan sedih, tapi kan orang lain tidak bisa mengetahui seberapa sedih, diukur juga tidak bisa, begitu. Ya, jadi kesedihan itu merupakan reaksi emosional yang normal ya. Masih belum tergolong depresi. Anggap saja depresi itu nomor ketiga ya. Depresi itu nomor 3, kesedihan nomor 1. Jadi kesedihan itu masih merupakan awal ya, pondasi awalnya. Contohnya merasakan sedih, tapi dibalik sikapnya yang merasakan sedih itu masih bisa, maksudnya menikmati kesehariannya, seperti contohnya membaca buku, melaksanakan hobi, walaupun memang masih ada perasaan sedih. Nah, bagaimana kalau misalnya kesedihannya sudah dominan gitu ya, contohnya seperti sedih karena ada masalah gitu ya. Nah, terus tiba-tiba sedihnya itu seperti lebih dominan di kehidupan itu. Nah, itu dinamakan berkabung, itu nomor 2. Nah, di nomor 2 ini hati-hati, karena sebagian sudah hampir masuk tergolong ke depresi karena sudah hampir berhasil menguasai
tubuh, pikiran, sehingga merusak ke kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ini setelah tadi sudah sampai mendalam ya, karena kesedihannya lebih dominan yang merusak itu, baru sampai ke yang terakhir, depresi. Nah, depresi itu apa Mama tadi itu yang Mama bilang? Jadi sekumpulan gejala, intensitasnya berat, berlangsung dalam waktu panjang, lama, Berapa lama? dan mempengaruhi fungsi keseharian. Nah, kalau kita menemui hal itu lebih dari 2 minggu, harus waspada. Kenapa? Iya, karena depresi ini harus ditangani agar akhirnya tidak menjadi bunuh diri. Oh, jadi bisa dikatakan orang bunuh diri, orang yang melukai diri sendiri atau self harm gitu ya. Itu adalah orang depresi begitu menurut Mama. Ya, salah satunya dari depresi itu. Nah, bagaimana cara orang atau individu itu mengetahui bahwa ini sudah termasuk depresi, bukan lagi tentang kesedihan, bukan lagi tentang apa tuh fase selanjutnya yang lebih dominan. Itu bagaimana cara mereka orang itu mengetahui bahwa dirinya tuh sudah termasuk depresi. Orang depresi tidak bisa mengetahui bahwa tidak merasa bahwa dirinya mengalami gangguan. Karena itu perlu bantuan dari orang lain, orang terdekat yang berempati, bisa mendengarkan keluhannya. Ya bersyukurlah kalau bisa bercerita. Nah, kemudian ditemani untuk menemui psikolog atau psikiater, karena kita nggak boleh langsung mendiagnosis sebagai depresi. Jadi buku ini hanya jadi penuntun, yang menentukan diagnosis adalah psikolog atau psikiater. Sedangkan kalau ingin tahu kisi-kisi penilaian sudah depresi atau enggak, itu ada dari website milik Kementerian Kesehatan. Di situ ada pertanyaan dan diberi skor. Jadi seperti itu ya, saya bisa terangkan sedikit. Ada dari website Kementerian Kesehatan, di buku ini sudah dijelaskan bagaimana bisa scoring dari hasil pertanyaan teman-teman. Jawab aja ya atau tidak, itu sudah muncul bagaimana nantinya bisa skornya tuh termasuk sudah tergolong depresi atau masih belum ya. Itu sudah ada dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk bisa sebagai bantu alat antar ya. Nah, Mama, tapi Mama sebelum membahas tentang penyebab depresi, Mama setuju nggak terhadap orang-orang yang mengatakan di sosial media? Nah, ini kan musimnya sosial media ya zaman sekarang. Itu dikit-dikit mengatakan bahwa hanya depresi itu menyerang orang-orang tertentu, bahwa hanya menyerang kepada orang yang tergeletak di pinggir jalan. Apakah itu benar, Ma? Depresi itu hanya menyerang orang-orang tertentu. Kenapa mereka tuh memberikan statement kesimpulan seperti itu Ma di sosial media? Kalau Mama sendiri setelah membaca buku ini, setuju nggak terhadap pernyataan mereka? Mama nggak bisa ngubah pendapat orang lain, tapi Mama bisa, menurut buku ini sebetulnya depresi itu bisa menyerang siapa saja. Tapi mengapa orang lain tidak depresi sedangkan orang yang lain bisa depresi? Hal ini bisa sebetulnya penyebabnya bukan tunggal, tapi banyak. Antara lain apa? Faktor genetik. Ini penting banget. Dan genetik itu bekerja di susunan saraf pusat. Di sana ada neurotransmitter, antara lain serotonin, dopamin. Ini mengalami gangguan. Sehingga mudah sekali pada orang-orang tertentu itu bisa mengalami depresi dengan stres atau pengalaman konflik atau pengalaman masa lalu buruk, trauma, pengalaman dari
ini ya, waktu berkembang menuju dewasa ini. Ya apalagi dalam faktor keluarga ataupun menghadapi apa tuh berita duka tuh merasa seperti hening ya. Hening itu bukan berarti Ya, nggak simpati ya, tapi hening itu termasuk seperti menghadapi peristiwa duka itu, karena ada juga selain merasa hening itu merasa diam saja, itu ada yang shock, ada juga yang berusaha menyangkal gitu ya, seperti contohnya seandainya seolah-olah menolak realitas yang sedang terjadi, kenyataan yang sedang ada di hadapannya atau masalah yang sedang dihadapi. Dan itu depresi itu bukan dari satu masalah saja ya, Ma, ternyata ada dari beberapa penyebab yang sudah Mama sebutkan beberapa tadi. Depresi itu dialami oleh orang-orang yang mungkin mengalami kejadian yang sudah mama saya katakan. Mau tidak mau memang harus bisa menerima atau tidak. Kalau saya tidak bisa menerima, maka siap-siap saja teman-teman akan mengalami poin ketiga yang sudah saya sebutkan, yaitu depresi. Karena yang pertama kesedihan, yang kedua berkabung, di mana kesedihan itu lebih dominan menguasai teman-teman. Kemudian setelah berhasil menguasai teman-teman, maka akan muncul depresi yang bisa muncul kapanpun dan dimanapun, walaupun teman-teman sudah mengetahui, walaupun memang sudah mengetahui bagaimana solusinya, berusaha keluar dari depresi, tetapi pengobatan depresi itu tetap harus dilakukan. Dan ingat ya, sekali lagi, depresi itu bisa muncul kapan saja, jadi tetap berhati-hati. Apalagi memang zaman sekarang itu lagi ada fase pembulian yang semakin marak ya, karena ada perkembangan sosial media juga. Kayaknya seperti zamannya Mama atau zamannya Andrian dulu, mungkin HP-nya tuh masih belum ada ya, sosial media belum berkembang seperti modern seperti sekarang gitu ya, Ma. ya. Membahas tentang kepala, Ma, memangnya ada nggak, Ma, perbedaan antara orang yang depresi dan orang normal dari segi otaknya itu, Ma? Ya, seperti yang Mama sebutkan tadi, ada gangguan keseimbangan neurotransmitter. Tapi di buku Dr. Jamie ini ada gambarnya ya. Oh iya, ini ada gambarnya nih, ada jelas. Di sini Ya, ada ya penggambar bagaimana perbedaan antara orang yang mengalami depresi, sudah sampai berhasil masuk depresi, dengan orang normal, orang yang ya nggak mengalami sampai masuk ke depresi. Jadi memang kita harus bisa mengontrol dengan baik, tapi kita nggak bisa mengontrol kejadian di luar ya, Ma. ya. Kontrol aja apa yang ada di diri kita, dengan apa yang bisa kita kendalikan, dikendalikan. Sedangkan hal-hal luar yang nggak bisa kita kendalikan, itu dialihkan ke pengendalian pada diri. Contohnya, melakukan cara hidup yang sehat, tidur dengan teratur, makan makanan yang bergizi. Walaupun faktor genetiknya tuh mengatakan bahwa dari keturunan orang tuanya dan orang tuanya depresi, tetapi kita nggak bisa mengubah faktor genetik itu ya. Tidak bisa, genetik tetap ada, tapi agar kita tidak terpuruk, lebih terpuruk, itu kita bisa mengendalikan hal-hal positif dalam diri kita. Jadi contohnya, kita mengeksplorasi kelebihan kita, mengoptimalkan kelebihan kita, sehingga kita merasa hidup ini ada manfaatnya, berguna. Kita hidup tidak percuma. Kemudian kita bisa berpikir lebih jernih agar tidak terperosok ke hal-hal yang bisa, hal-hal buruk yang bisa menyebabkan kita stres, akhirnya depresi. Ya itu ya, sekali lagi saya tidak bisa memaksa bahwa orang tua tuh harus begini, orang tua harus begitu, karena ada hal di luar yang tidak bisa dikendalikan. Padahal ya memang faktanya kita tuh lahir pertama kali itu di keluarga, kita dibesarkan di situ, kita belajar dari situ. Memang orang tua itu adalah faktor utama untuk kita sebagai tempat belajar pertama kali, tetapi itu memang tidak bisa dikendalikan.
ada faktor genetiknya juga itu yang harus diwaspadai juga, tetapi ada juga bagaimana cara bisa mengendalikan, misalnya dari kecil ada trauma begitu ya, ada trauma di lingkungan keluarganya, itu bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana bisa cara mengatasi. Jadi ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang memang tidak bisa kita ubah. Itu semua bisa teman-teman untuk lebih mudah dibuat tabel ya, tabel itu supaya minimal pikiran teman-teman tidak terlalu terbebani dengan rasa bersalah yang berlebihan ya. Tentunya proses ini bisa didampingi juga oleh psikolog, kemudian kalau memang sudah parah perlu ada obatnya, perlu ada resepnya, itu bisa ke psikiater seperti yang sudah dikatakan oleh mama saya selaku pemberi materi